wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb sang pencipta alam semesta, dan juga dialah Allah Jalla Jalaluh yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini. Bagaimana dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada setiap makhluk. Bahkan kata Allah Jalla Jalaluh, tidaklah segala sesuatu yang melata di bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Oleh karena itu, patut kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kapan seorang hamba akan diwafatkan, karena itu adalah wewenang Allah Jalla Jalaluh. Maka sebagai seorang hamba selalu berhati-hati dalam berbuat, dalam melangkah, dalam berkata, karena semuanya akan kembali kepada Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika itu kebaikan, akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah berupa surga dan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Dan jika itu keburukan, maka yang didapatkan oleh hamba adalah kehinaan, ancaman, azab yang pedih, dan kemurkaan Allah Jalla Jalaluh. Maka saya mengajak kepada antum semua, kepada kita, agar terus meningkatkan takwa kita kepada Allah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh di umur atau di sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Kita pergunakan dalam hal-hal yang positif, bernilai ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan nilai kehidupan kita ini bernilai, atau semua aspek kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah Jalla Jalaluh. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia yang membawa kita dari kegelapan kesyirikan, kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran, menuju cahaya yang terang benderang, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya sunnah, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya beragama Islam, sehingga kita bisa merasakan bagaimana lezatnya beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan juga semoga tercurahkan pada para sahabat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti sunnah beliau dan menyebarkan agama yang mulia ini tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga sampailah kepada kita. Tentu atas jasa mereka, disebabkan karena kesungguhan mereka dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Dan juga kita berharap kepada Allah agar disampaikan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, tuntunan beliau sampai hari kiamat, dan mengikuti sunnah beliau, tuntunan Nabi SAW. Itulah suatu kebahagiaan yang tak ternilai dengan penilaian dunia dan seisinya. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, di antara satu kebanggaan bagi kita, bagi para penuntut ilmu secara khusus, dan bagi kaum muslimin secara menyeluruh atau secara umum, adalah diberikan kesempatan, kemauan, dan kesungguhan dalam belajar agama Allah Jalla Jalaluh. Di dalam kehidupan ini Allah menjadikan semua berpasang-pasangan.
laki-laki pasangannya adalah perempuan, malam pasangannya adalah siang, hitam pasangannya adalah putih, tinggi pasangannya adalah pendek, dingin pasangannya adalah panas. Semua Allah jadikan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu, dari segala makhluk ini kami jadikan, kata Allah, berpasang-pasangan. Dan diantara yang Allah jadikan berpasang-pasangan adalah setiap orang yang sehat pasti akan sakit. Setiap orang hidup pasti akan mati. Tidak ada manusia atau makhluk yang sejak dilahirkan sampai dia wafat sehat terus, tidak mengalami sakit. Karena ini adalah sunnatullah, ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Ya. Sejak kita dilahirkan oleh ibu kita, maka kita akan merasakan yang namanya sakit. Di waktu kecil, di waktu masih bayi, ya, kita sudah merasakan ya sakit. Terkadang demam, kemudian terkadang mencret, sakit perut. Kemudian beranjak umur kita di umur balita atau di umur anak-anak juga merasakan hal yang sama. Kemudian setelah dewasa, penyakitnya mungkin sama tetapi rasanya berbeda, atau penyakit itu semakin hari semakin bertambah. Karena itu sudah ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Jangan kita menganggap bahwa kita hidup untuk sehat terus, tidak mungkin. Kalau kita punya prinsip seperti itu, maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena mindset kita, pola pikir kita harus selalu sehat, harus selalu bugar, tidak pernah berubah. Tapi kalau kita sudah menanamkan dalam pikiran kita, dalam konsep hidup kita bahwa ya setiap sehat pasti akan ada masanya sakit, maka kita akan mempersiapkan mental kita atau finansial kita untuk menghadapi masa-masa sulit yang kita sebut dengan masa-masa sakit. Kenapa? Karena kita sudah punya mindset bahwa setiap sehat itu pasti akan ada masanya sakit. Sebagaimana setiap jalan yang lurus pasti akan ada masanya jalan yang berbengkok. Setiap jalan yang menanjak pasti ada masanya jalan yang menurun. Itu adalah ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Semua itu Allah jadikan sebagai dinamika atau lini kehidupan kita, sebagai warna dalam kehidupan kita. Ya. Maka di antara yang perlu kita jadikan sebagai pegangan dalam menghadapi semua ini tentu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan ilmu kita tahu bagaimana menyikapi persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Dan di antara buku yang sangat bagus yang berpegang teguh dengan Al-Quran serta menjadikan Sunnah sebagai dasar dalam membedah persoalan adalah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang kita sebut dengan Ad-Dawa Ad-Dawa, ya, penyakit dan obatnya. Ini merupakan salah satu di antara sekian puluhan karya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita ketahui bahwa Imam Ibnul Qayyim adalah salah satu ulama masyhur, tersohor dan terkenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang setiap perkataannya atau setiap tulisan-tulisannya
ya setidaknya selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman salafun salih. Dan di antara kitab yang sangat bagus yang beliau tuliskan adalah Ad-Dawa Ad-Dawa, atau nama lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, yang maknanya adalah jawaban-jawaban yang memuaskan bagi mereka yang mencari obat yang dapat menyembuhkan. Tentu orang yang sakit ingin mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Bahkan orang yang memiliki penyakit, dia akan terus berusaha menyembuhkan penyakitnya, sekalipun obatnya harus dicari di tempat terjauh dengan modal yang sangat mahal. Oleh karena itu kita lihat bagaimana sebagian manusia yang rela menjual rumahnya, yang rela menjual mobilnya, yang rela menjual tanahnya, yang rela menjual semua hartanya. Untuk apa? Untuk kesehatannya, untuk mencari obat. Karena obat ini sangat mahal. Ya. Karena obat ini sangat mahal, bahkan manusia punya prinsip obat ini taruhannya adalah nyawa. Itu prinsip yang ditanam oleh sebagian manusia, dan secara fitrah memang seperti itu. Karena kalau ada penyakit identik ingin menyelamatkan nyawa. Tidak ada orang berpenyakit kemudian dia merelakan begitu saja nyawanya, tidak ada. Selama dia punya pemikiran yang sehat, akal sehat, maka dia akan mencari. Karena itu adalah fitrah manusia, mencari obat terbaik. Itu penyakit fisik, penyakit yang berhubungan dengan badan kita. Kita akan berusaha memberikan apapun yang kita miliki untuk kesehatan kita, untuk menyembuhkan penyakit. Karena apa? Karena kita ingin bertahan lama di dunia ini. Ya. Ada seorang ayah, misalkan seorang ayah kemudian anaknya sakit, maka dia rela menjual semua yang ia miliki di dunia ini untuk menyembuhkan anaknya. Ya. Dan bagi antum yang sedang diuji oleh Allah Jalla Jalaluhu berupa penyakit, yang sudah bertahun-tahun mencari obat kemana-mana, yang sudah berkonsultasi menemui dokter ini dan dokter itu, maka yakinilah bahwa Allah pasti akan menurunkan, bahwa Allah akan pasti memberikan obatnya. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang beberapa orang atau beberapa manusia yang ditimpa cobaan penyakit, tidak sehat dan sebagainya, maka beliau menjawab berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa." Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah menurunkan baginya obat. Setiap penyakit yang ada di permukaan bumi ini pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya, pasti ada penawarnya. Dan seorang muslim kalau dia berpegang teguh dengan hadis Nabi ini, maka dia tidak akan berputus asa atas semua cobaan penyakit yang Allah turunkan kepadanya. Karena dia yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Akan tetapi obat yang diciptakan oleh manusia, yang ditemukan oleh manusia, terkadang belum tentu obat dalam pandangan Allah. Kita ambil contoh sederhana. Kalau orang sakit kepala, biasanya makan pil A misalkan.
ya. Dan ketika dia mengkonsumsi obat yang diresep misalkan menggunakan pil yang bermerek ini, maka sembuh. Tetapi dalam kasus yang sama, ya, si fulan sakit kepala, lalu kemudian dia pergi ke dokter dan menanyakan obat apa yang bagus untuknya, kemudian dokter memberikan obat yang sama dengan merek yang sama. Tetapi apakah hasilnya sama? Tentu berbeda. Yang si fulan ketika dia minum obat itu mungkin baru 5 menit sudah sembuh. Tetapi yang si fulan yang satu lagi, dokter memberikan obat yang sama, tetapi bisa jadi sembuhnya baru setelah 2 kali minum atau 3 kali minum. Sedangkan yang pertama tadi mungkin 1 kali minum sudah sembuh. Kemudian yang kedua setelah 3 kali minum atau 2 kali minum atau 4 kali minum baru sembuh. Coba bagaimana Allah menjadikan obat yang berbeda-beda cara penyembuhannya. Dalam pandangan manusia obatnya sama, tetapi cara Allah menyembuhkan berbeda. Ada juga orang ketika ditimpa oleh suatu penyakit kanker misalkan, ya, kanker payudara misalkan, sudah disembuhkan, sudah dioperasi, tetapi yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh. Dia diwafatkan oleh Allah dengan penyakit yang sama. Ya. Atau yang satu penyembuhannya lama, sedangkan yang satu penyembuhannya cepat. Atau yang satu setelah bertahun-tahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, ya dia diobati dengan berbagai macam obat, baru sembuh atau tidak sembuh. Sedangkan yang satu lagi baru beberapa tahun dia mengalami penyakit kanker, sudah meninggal. Oleh karena itu, dalam pandangan manusia itu obat, belum tentu dalam pandangan Allah itu obat. Karena bisa jadi di pil ini Allah turunkan obatnya, tetapi di pil yang untuk sepuluh Allah tidak turunkan. Karena kalau Allah turunkan pasti sembuh. Sekali lagi, tidak semua obat dalam pandangan manusia obat dalam pandangan Allah. Tetapi secara umum semua penyakit yang ada di permukaan bumi ini Allah turunkan obatnya. Coba kita lihat ayyuhal ikhwah, dari generasi ke generasi. Pada masa salaf, pada masa orang-orang terdahulu, pada masa Imam Ibnul Qayyim, ya, cara penyembuhan berbeda dengan cara sekarang. Ya. Penemuan demi penemuan, penelitian demi penelitian, dan alat semakin canggih digunakan oleh manusia untuk meneliti suatu obat. Siapa yang mengarahkan manusia untuk menemukan obat tercanggih, obat tercepat? Tentu Allah. Orang dulu kalau mau melahirkan, berjuang melahirkan dengan normal, bahkan harus mempertaruhkan nyawanya. Sekarang dengan kecanggihan teknologi penemuan manusia, orang kalau ingin melahirkan tidak perlu harus berjuang, tidak perlu harus mempertaruhkan nyawanya, cukup dioperasi misalkan. Siapa yang mengarahkan manusia sampai pada titik itu? Tentu Allah. Allah yang memberikan indikasi-indikasi, isyarat-isyarat itu. Agar apa? Agar supaya manusia sadar bahwa tidaklah Allah turunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Kemudian dalam hadis yang lain, sebagai bukti bahwa tidak semua obat yang sudah ditentukan, yang sudah diresep oleh ahli medis, oleh dokter, itu bisa menyembuhkan. Walaupun dia obat dalam pandangan manusia, dalam ketentuan manusia, tetapi belum tentu dia bisa menyembuhkan dalam pandangan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya,
dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa idza usiba dawa ad-da'i bara'a bi idznillah. Apabila ya penyakit itu atau apabila obat itu obat dalam pandangan Allah, apabila obat itu diberikan atau dibuat untuk menyembuhkan penyakit, bara'a bi idznillah, maka dia akan sembuh. Dengan apa? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kembali kepada kasus yang tadi. Yang satu diizinkan oleh Allah agar obat itu beroperasi, yang satu lagi Allah tak izinkan obat itu tidak beroperasi. Oleh karena itu yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh. Yang satu sembuhnya cepat, yang satu sembuhnya lama. Sesuai dengan izin Allah. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bagi yang punya bukunya di rumah bisa dilihat, dari hadis Usama bin Shuraik dari Nabi SAW, beliau berkata, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa. Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah akan menurunkan penawarnya. Penyakit tercanggih, penyakit yang belum pernah ditemukan oleh manusia sekalipun, pasti suatu saat Allah akan arahkan para dokter, para medis, para ahli untuk menemukan obat itu, pasti. Secanggih, sehebat apapun penyakit itu, pasti akan ada manusia yang Allah ajarkan untuk mencari obat itu, untuk menemukan obat itu. Baik itu yang menemukannya muslim atau orang kafir sekalipun. Bahkan kita temukan, kita baca berita, kebanyakan obat-obat itu ditemukan di misalkan di kampus-kampus ternama, ditemukan oleh profesor-profesor kafir. Ya, yang pasti Allah akan turunkan. Kata Nabi SAW, ya, untuk memastikan itu, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tetapi kata Allah, tidak semua orang tahu. Ada yang tahu, alimahu man alimahu, ada yang mengetahui. Bagi orang yang diberikan oleh Allah ilmu, pengetahuan. Wa jahilahu man jahilahu, dan ada yang bodoh tidak tahu. Ya. Kemudian hadis berikutnya dalam riwayat At-Tirmidzi, dan ia mengatakan haditsun hasan sahih, wa fi lafzin inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa aw dawa illa da'an wahid. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kepada manusia, kepada makhluk, kecuali Allah akan memberikan obatnya, apapun itu, kecuali satu penyakit. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya apa itu ya Rasulullah? Mahu al-haram, yakni penyakit tua. Tua itu adalah penyakit. Kenapa? Karena setelah tua pasti kematian. Dalam riwayat yang lain, kecuali kematian. Ya, bahwa dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan bahwa habbatus sauda itu adalah obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Karena kematian adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, karena kematian itu menunjukkan bahwa cuma Allah yang kekal abadi. Kematian itu bukti bahwa tidak ada yang kekal abadi di dunia, tidak ada yang kekal abadi melainkan Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika seorang hamba ditimpa oleh apapun jenis penyakitnya, yakin bahwa ada obatnya. Persoalannya Allah sembuhkan atau Allah tidak sembuhkan, itu urusan Allah. Yang pasti ada obatnya. Ini ujian kepada kita, ayuhal ikhwah, kepada kaum muslimin, bahwa kita yakin atau tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW.
Itu yang menjadi pertanyaan kita, yakin atau tidak kita. Tentu tergantung kepada kemampuan seseorang. Ada orang mampu, dia mampu mencari obat kemanapun dia cari. Tetapi ada orang yang tidak mampu mencari obat. Bukan tidak ada obatnya, tapi dia tidak mampu. Itu penyakit fisik. Dan terkadang penyakit fisik ini tidak semua musibah bagi seorang hamba. Ada kalanya penyakit itu adalah pelupur lara bagi seorang hamba. Allah bakar dosa-dosanya, Allah bakar kesalahannya dengan penyakit. Penyakit demam, dengan penyakit demam seorang hamba ya akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Maka terkadang penyakit fisik itu baik bagi seorang mukmin, baik bagi seorang hamba. Bahkan jangan pernah bercita-cita untuk tidak pernah ditimpa oleh penyakit. Ini bahaya. Karena dalam setahun itu berapa kali kita melakukan dosa kepada Allah? Berapa kali kita melakukan kesalahan kepada Allah? Melakukan maksiat kepada Allah. Maka diantara cara Allah menampakkan kasih sayang, Allah timpakan penyakit. Supaya apa? Supaya dia kembali kepada Allah. Supaya dia sadar dirinya siapa. Supaya dia merasa butuh kepada Allah Jalla Jalla. Dia akan berdoa kepada Allah, akan meminta kesembuhan kepada Allah. Orang kalau tidak pernah dikasih penyakit, dia akan sombong. Dia merasa tidak butuh kepada Allah. Sedangkan orang yang terus-terusan diuji oleh Allah adalah orang yang dekat kepada Allah. Maka kita harus tanamkan bahwa terkadang penyakit fisik itu baik bagi seorang mukmin. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Maka sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kehidupannya, lini kehidupannya sungguh menakjubkan. Kenapa? In asabathu sarra syakar, fakana khairun lah. Jika dia ditimpa kebaikan, kenikmatan, kesehatan, harta, dia bersyukur kepada Allah. Semakin rajin dia beribadah kepada Allah, semakin dekat dia kepada Allah, semakin mau dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Tapi ketika dia ditimpa oleh Allah penyakit, ujian bertubi-tubi, ya, ujian tetangga, ujian teman, ujian saudara, belum lagi ujian pekerjaan dan sebagainya, sabar fakana khairan. Dia bersabar kepada Allah. Dia bersabar atas itu. Karenanya ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Seorang wanita yang berpenyakit. Dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku ini disembuhkan. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, jika kamu sabar, itu lebih baik bagimu. Menunjukkan bahwa penyakit fisik ini terkadang sangat dianjurkan untuk menimpa kita. Walaupun dalam pandangan kita ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang dibenci oleh kita. Memang tak ada di antara kita yang senang dengan penyakit. Tetapi Nabi alaihissalatu wassalam memberikan bimbingan kepada wanita ini, jika kamu sabar dengan penyakitmu itu lebih baik. Ya. Yang menjadi persoalan besar, bagaimana kalau penyakit itu menimpa pada hati kita, pada iman kita. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa hadza ya'ummu adawa'il qalbi war-ruhi wal badan wa adwiyatiha. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, dan ini mencakup semua penyakit hati, penyakit ruh, penyakit iman. Dan kita fokus ke sini. Fokus mencari, kalau tadi kita sebutkan, kalau penyakit fisik apapun akan dilakukan oleh manusia. Seorang ayah akan menjual semua asetnya, semua yang ia miliki untuk menyembuhkan anaknya.
Lalu bagaimana kita tidak bersungguh-sungguh untuk mencari obat dalam penyakit hati kita, penyakit iman kita? Ini lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَهْلَ دَاءً وَجَعَلَ دَوَاءُهُ سُؤَالَ الْعُلَمَاءِ. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa bodoh itu adalah penyakit. Ini yang pertama, ini bahwa bodoh adalah penyakit. Orang yang bodoh adalah orang yang berpenyakit, dan dia akan tetap berpenyakit, dia akan tetap sakit sampai dia hilang sampai kebodohan itu hilang dari dirinya. Dan orang yang bodoh terhadap agama Allah adalah orang yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dalam hadis Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu membenci, di antaranya yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah alim bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Dia pintar dalam urusan dunia, pintar nyari dunia, pintar nyari bisnis, pintar hitung-hitungan dunia, jahilin bi amri akhirah, tapi bodoh dalam urusan agama, tak mau belajar. Ini orang yang berpenyakit. Ada karena kata beliau, wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Maka Nabi SAW menjadikan obat dari kebodohan ini, karena kebodohan ini kita sepakati adalah satu penyakit yang menimpa setiap manusia, maka obatnya adalah bertanya kepada ulama, belajar. Bagi siapapun wajib belajar agama Allah Jalla Jalaluhu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Jabir bin Abdullah, ia berkata, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang kisah perjalanan beliau bersama para sahabat lainnya. Di sini ada pelajaran penting yang nanti kita petik. Beliau berkata, kharajna fi safarin, kami keluar untuk melakukan suatu perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun fasajjahu fi ra'sihi. Lalu kemudian ada seorang lelaki yang tertimpa oleh batu, kemudian kepalanya pecah, terluka pecah, ya, terkena kepalanya, kemudian berdarah tentu ya. Kemudian kata beliau, "Tsumma ihtalama fasa'ala ashabahu." Kemudian lelaki ini yang tadi kepalanya terkena batu, mimpi basah. Fasa'ala ashabah, lalu kemudian orang ini bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ia mengatakan, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Bagaimana menurut kalian? Apakah dalam kondisi saya yang seperti ini, saya sedang sedang bermimpi basah, kemudian kondisi kepala saya sedang pecah, sedang terluka, boleh enggak saya rukhsah untuk melakukan tayammum? Tidak perlu mandi. Kata beliau, dia bertanya tentang itu. Apa kata mereka? Qalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'. Kata sahabat-sahabatnya ini, kami dalam pandangan kami, menurut kami, kamu tidak diberikan rukhsah. Wa anta taqdiru 'alal ma', dan kamu mesti mandi. Coba bagaimana teman-temannya ini berfatwa. Mereka banyak. Dan mereka berfatwa dengan fatwa yang sama. Faktasala famat. Kemudian orang ini berdasarkan fatwa tadi, kebodohan yang mereka berikan, ya, faktasala famat. Lalu kemudian orang ini mandi, kemudian mati, wafat. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Tatkala kami sampai bertemu dengan Nabi SAW, lalu dikabarkan kejadian itu, kejadian yang menimpa orang ini, ya, karena sekali lagi dia mati karena mandi, sebab sahabat-sahabatnya berfatwa dia harus mandi, tidak boleh tayammum. Faqala
qataluhu qatalahumullah. Kalian membunuhnya atau mereka membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Bagaimana Nabi SAW mencela orang yang berbicara tanpa ilmu. Betapa banyak manusia hari ini berbicara tanpa ilmu, mengadakan majelis ilmu, tapi tidak disebutkan di situ ilmu. Tak ada ilmu yang bermanfaat, tak ada disebutkan Al-Quran, tak ada disebutkan Sunnah dan sebagainya. Hanya majelis hanya majelis hura-hura, majelis ketawa-ketawa, majelis ikhtilal laki-laki dengan perempuan, majelis yang penuh dengan kebodohan. Dan orang ini dicela oleh Nabi SAW, orang yang berbicara masalah agama. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau nggak tahu? Kata Nabi, fa inna ma shifa'ul ayyi su'al. Karena sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Nabi menjadikan bahwa kebodohan itu adalah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada ahli ilmu. Innama kana yakfihi an yatayammam wa ya'sir. Padahal sesungguhnya cukup baginya bertayammum. Ini bertentangan dengan yang difatwakan mereka tadi. Wa ya'sir atau ya'sib ala jurhihi khirqatan, dan dia cukup membalut membalut kepalanya dengan kain. Summa yamsah 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadi. Kemudian dia mengusap luka tersebut, kemudian membasuh sisa-sisa badannya. Ya, coba kita lihat ayyuhal ikhwah. Bagaimana kebodohan itu dapat menimbulkan kesesatan. Bagaimana kebodohan itu dapat menyengsarakan, memudaratkan manusia. Betapa banyak manusia tersesat akibat fatwa yang tidak berdasarkan ilmu. Nah, ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita semua untuk terus belajar agama Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan, kata Allah, Al-Quran berupa obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Kata beliau, wa min huna li bayanil jinsi la litab'id. Dan min di sini adalah menjelaskan jenis, artinya semua Quran itu adalah obat. La litab'id, tidak menunjukkan sebahagiannya. Ya, fa innal Qur'ana kulluhu shifa. Karena sesungguhnya Al-Quran semuanya adalah obat. Semua Al-Quran itu adalah obat. Obat untuk fisik dan obat untuk hati ataupun ruh atau iman kita. Ya. Adapun penyakit hati atau penyakit fisik, Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit fisik. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang bisa menyembuhkan secara fisik. Ya, walaupun tujuan utamanya adalah memberikan hidayah kepada manusia, tetapi secara fakta Al-Quran juga dapat menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit secara fisik. Disebutkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha." Ada sebagian atau sekelompok dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam melakukan suatu safar. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadafuhum. Sampai mereka di suatu wilayah Arab, fastadafuhum, lalu mereka meminta agar mereka dijamu, ya, karena mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tentu mereka meminta agar mereka dijamu, layaknya sebagai tamu. Fa'abau an yudayyifu, akan tetapi, ya, wilayah ini, desa ini tidak mau. Mereka tidak mau menjamu para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Faludiga sayyidu zalikal hayy, lalu kemudian ketua atau pemimpin desa itu, ya, disengat
oleh kalajengking atau yang semisal dengannya. Kalajengking mungkin kalajengking atau lipan ya. Fasa'au lahu bikulli syai'in yanfa'uhu. Maka orang desa itu, penduduk desa itu terus mencari obatnya. Faqala ba'duhum, ya, fasa'u lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu. Mereka sudah mencari kemana-mana, obatnya tak ada satupun yang bisa menyembuhkan dari obat itu. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, "Lau ataitum haula'ir rahtil ladina nazalu la'allahu an yakuna indahum ba'du an yakuna inda ba'dihim syai'." Sebagian mereka mengatakan, bagaimana menurut kalian kalau seandainya kalian datang kepada kelompok tadi yang datang tadi, lalu kemudian kalian tanya, jangan-jangan mereka punya obat. Fa'atauhum, lalu mereka mendatangi para sahabat itu. Faqalu, kemudian mereka bertanya, "Ayyuhar raht, inna sayyidana luduk wa sa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'u." Sesungguhnya pemimpin kami itu disengat oleh kalajengking. Dan kami sudah berusaha untuk mencari obatnya, tetapi tidak bermanfaat. Fahal inda ahadin minkum min syai', adakah di antara kalian yang bisa mengobati ini? Faqala ba'duhum, sebagian sahabat tadi mengatakan, "Na'am, wallahi inni la urqi." Sebagian sahabat mengatakan, "Na'am, betul, kami bisa mengobati. Wallahi, dan demi Allah, sesungguhnya saya akan meruqyah orang ini. Walakin wallahi istadafnakum falam tudayyifuna." Tetapi demi Allah, kami tadi sudah meminta kepada kalian untuk dijamu. Falam tudayyifuna, tetapi kalian tidak mau menjamu kami. Fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan. Maka saya tidak akan meruqyah, tidak akan mengobati sampai kalian menjadikan bagi kami bagian. Artinya kalian harus mau menjamu kami, kata beliau. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Lalu kemudian penduduk desa ini melakukan islah, konsolidasi kepada mereka dan sepakat bahwa kalau nanti orang ini, sahabat ini mau menyembuhkan, mau meruqyah pemimpin daripada wilayah ini, maka mereka akan diberikan sekelompok kambing atau sekumpulan kambing. Kemudian fantalaqa yadfulu alaihi wa yaqra. Lalu kemudian sahabat ini menemui pemimpin yang disengat oleh kalajengking. Yadfulu alaihi wa yaqra. Lalu kemudian dia menghembuskan wa yaqra, dan dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim sampai selesai. Artinya sahabat ini hanya membacakan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk orang ini. Faka'annama nusyita min iqalin. Setelah sahabat ini membacakan suratul Fatihah kepada orang ini, faka'annama nusyita min iqalin, seolah-olah orang ini seperti orang yang dilepaskan dari tali, ya, lalu kemudian dia berlari, menunjukkan seolah-olah tidak ada apa-apa. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah, dan orang ini kemudian pergi berjalan dan tidak ada pengaruh. Fa'afauhum ju'lahum alladhi salahuhum, lalu kemudian mereka memberikan janji yang mereka sepakati. Faqala ba'duhum iktasimu faqala alladhi raqa la naf'al hatta na'tiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sebagian mereka mengatakan, bagilah kambing yang sudah diberikan oleh penduduk itu. Faqala alladhi raqa, orang yang meruqyah tadi mengatakan, la naf'alu hatta na'tiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan membagi sampai kita mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Fanadhkuru lahu alladhi kana, kemudian kami menyebutkan apa yang telah terjadi. Fananzur bima ya'muruna, lalu kita lihat apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu dzalik, lalu mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan menyebutkan apa yang terjadi. Apa kata Nabi? Wa ma yudrika annaha ruqyah, dari mana Anda tahu bahwa Quran itu adalah ruqyah? Padahal Nabi tentu sudah tahu.
bahwa Al-Quran itu adalah ruqyah, bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Tetapi Nabi SAW seolah-olah bertanya sebagai bentuk takjub kepada orang ini, kepada sahabat ini, yang menjadikan Quran sebagai obat. Tsumma qala qad asabtum, kata Nabi SAW, apa yang kalian lakukan itu telah benar. Waqtasimu wadribu li ma'akum, lalu bagikanlah kambing yang telah kalian dapatkan, lalu bagikan kepada. Coba kita lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana Quran ini memberikan kesembuhan secara fisik. Ini secara fisik. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, wa makastu bi Makkah muddatan ta'tarini, saya pernah tinggal di Makkah dan saya mengalami beberapa penyakit yang tidak aku temukan obatnya. Fakuntu walij nafsi bil Fatihah, lalu kemudian aku terus mengobati penyakit itu dengan suratul Fatihah. Fa ara laha ta'siran ajiban, dan saya melihat bagaimana suratul Fatihah ini memberikan pengaruh penyembuhan yang luar biasa, yang sangat menakjubkan. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alama, dan siapapun yang datang kepadaku, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menanyakan tentang suatu obat, maka aku selalu mengarahkan dia, memberikan saran kepadanya agar terus mengobati penyakit itu dengan suratul Fatihah. Ini bagi orang yang beriman, bagi mereka yang memang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tetapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, tentu Quran itu seperti tulisan-tulisan kosong. Dan itulah yang dialami oleh kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin. Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan di rumah, tidak pernah dibaca. Boro-boro dia mempelajari Quran, membaca saja tidak pernah. Boro-boro dia datang ke majelis ilmu untuk memperdalam ilmu Al-Quran, membaca saja tidak pernah. Ada orang tua memaksa anaknya untuk hafal Quran, untuk ikut lomba, untuk bisa mengaji, bisa ini dan itu, tapi dia nggak pernah datang ke majelis ilmu, dia tidak pernah membaca Quran, dia tidak pernah mempelajari Al-Quran. Padahal yang dituntut kepada orang tua sebelum dia menyuruh anaknya membaca Quran, menghafal Quran, dia dulu. Dia memastikan dirinya bisa nggak membaca Quran, bisa nggak menghafal Quran. Tetapi kebanyakan manusia tidak seperti itu. Ya, maka sekali lagi, tidak ada obat yang paling mujarab bagi manusia daripada Al-Quran. Anda kalau bingung, baca Quran. Anda kalau ada masalah, baca Al-Quran. Apapun masalah Anda, baca Quran. Jangan pikirkan ini sembuh atau tidak. Allah akan memberikan kesembuhan. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, tafaqqadul halawata fi salasin, carilah kebahagiaan, kelezatan hidup, ketenangan hidup itu pada 3 perkara. Fil salat, wa fil Quran, wa fil dzikr. Kata beliau, yang pertama, cari kebahagiaan ketika sholat, cari kebahagiaan ketika membaca Al-Quran, cari kebahagiaan ketika berzikir kepada Allah. Kalau kalian mendapatkan kebahagiaan pada 3 poin ini, maka lanjutkan, kata beliau. Tetapi kalau kalian tidak mendapatkan sama sekali, sudah baca Quran tapi hidupnya berantakan, sudah baca Quran tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang mukmin, berarti dia telah dilaknat oleh Al-Quran. Bukan malah menjadi obat, malah menjadi virus baginya. Ya. Barakallahu fikum. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi kita, obat yang paling mujarab, obat yang paling bisa menyembuhkan dari segala keraguan, dari segala syubhat, dari segala penyakit hidup. Dan penyakit yang paling parah menimpa kita bukan penyakit fisik, tetapi penyakit maksiat, penyakit hati. Maka obati dengan Quran. Kata Allah Jalla Jalaluh tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Dan kami jadikan Quran, kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penawar,
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum wa naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.